الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Masjid Agung Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam perkumpulan kita ini bersama para masyarakat Pelabuhan Ratu yang disponsori bersama-sama ta'awun dengan Nahdlatul Ulama, Majelis Al-Muwasalah, dan juga Ikhwan Ahlus Shafa, dan juga para pimpinan pondok pesantren dan masyarakat dan pemerintahan setempat dari 3 pilar dan semua kita yang hadir tempat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Kumpulnya kita di sini adalah salah satu bentuk persatuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu, saling tolong, saling support dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Dan terakhir saya masuk ke kota ini itu hampir 40 tahun yang lalu, 37 tahun atau 35 tahun yang lalu, subhanallah. Dan juga memang ada beberapa permintaan untuk hadir di tempat ini 6 tahun atau 7 tahun sebelum itu. Walakin sebagaimana dikatakan oleh ulama, kita ta'akhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khir kullal matma'i. Apabila suatu permintaan terlambat datangnya baru terkabulkan selesainya, mungkin di dalam keterlambatan, di dalam penundaan itu mengandung banyak hikmah dan banyak kebaikan. Insyaallah, alhamdulillah, ini merupakan bukan terakhir kita di sini. Insyaallah ini lanjutan daripada kebaikan dan akan terus berlanjut daripada kebaikan. Bagaimana tadi dikatakan bahwasanya qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang yang hak dan telah hilang, telah sirna kebatilan. Sebab kebatilan di zaman manapun, kapanpun, dimanapun punya sebuah sifat yang melekat pada dirinya yang gak bakalan bisa dipisahkan. Apa sifat tersebut? Zuhuk, luntur, lenyap, goyah, gak kokoh, bakalan hilang. Dengan sedikit hak yang datang, hilang kebatilan. Kebatilan yang bertahun-tahun yang banyak, dengan sedikitnya hak, dengan cara yang hak, dengan niat yang hak, akan hilang segala kebatilan tersebut. Sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah, di seluruh tempat di dunia ini mereka merupakan mayoritas umat Islam. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang paling sukses di bumi ini di dalam menyebarkan Islam. Sebab profesi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengislamin orang, bukan mengkafirkan orang. Ya. Jadi hatta yang kafir datang ahli sunnah diislamkan, mengislamkan yang kafir, mentauhidkan yang musyrik. Tapi di luar ahli sunnah wal jamaah, orang udah Islam ini kafirkan, dibid'ahkan, disyirikkan. Ada sebagian orang salah hadir majelis, dapat ustaz di luar ahli sunnah wal jamaah, dia pikir majelis baik, ada majelis yang agak remang-remang begitu. Masuk ke situ, pulang, baru hadir satu majelis, dengar 1-2 hadis, pulang ke rumahnya dia suruh ibu bapaknya syahadat lagi. Kenapa ibu sama bapak musyrik? Kenapa musyrik? Suka sholawatan, suka tahlilan, suka hadir maulidan, musyrik, suruh sholawat lagi, suruh apa namanya, suruh ucap 2 kalimat syahadat. Bapaknya nggak mau banyak, ya udah ucap 2 kalimat syahadat. Malah melunjak anaknya. Anaknya bilang sekarang tolong perbaharui nikahnya itu dan tambah lagi. Sebab nikahnya gak sah, musyrik. Kalau nikahnya bapak ibu kamu gak sah, terus anak apa?
Ahli Sunnah wal Jamaah nggak ngajarin kita mengkafirkan atau membenci atau mendengki kepada Nabi ataupun kepada sahabat ataupun kepada ahli bait ataupun kepada aulia ataupun kepada sholihin. Bahkan kita nggak dibenarkan untuk membenci kepada sesama muslim yang biasa, muslim yang biasa-biasa aja nggak dibenarkan kita membenci mendengki. Apalagi muslim yang merupakan luhur mulia dan diagungkan dalam agama ini seperti sahabatnya Rasulullah dan ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan al-auliya was-sholihin, yang mana dalam hadis qudsi di Sahih Bukhari, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, yang memusuhi waliku aku nyatakan perang dengannya. Allah yang menyatakan perang. Dan orang kalau dia diperangi oleh Allah, dari mana dia mau dapat husnul khatimah? Dari mana mau matinya dengan 2 kalimat syahadat? Itu disebutkan bahwasanya man kana sabul khatimin dabahu atiyadah lam yamut wal iyad billah hatta nara 'an millatil islam intidadah. Fasabu fihi insan tahqiq yanzi'ul iman min kulli muslim wa in kan mu'min wa ta'i' lillah. Mencaci mereka, mendengki mereka wahai insan, itu dipastikan mencabut keimanan seseorang di akhir hayatnya. Walaupun dia menjalankan nilai-nilai keislaman dan keimanan, tapi kalau dia benci kepada sahabat, kepada ahli bait, kepada ulil sholihin, biasanya meninggalnya itu di luar Islam. Alhamdulillah, dari awal kita dididik masyarakat Indonesia untuk cinta kepada Nabi, hingga maulid paling meriah di Indonesia. Maulid paling meriah di Indonesia. Sampai bulan Rajab orang masih bikin maulidnya. Subhanallah. Paling meriah, paling makmur. Kemudian juga kita orang Islam selalu mengagungkan, memuliakan Nabi. Kalau masuk bulan Muharram kita memperingati hijrahnya siapa? Nabi Muhammad. Masuk bulan Rabiul Awal kita memperingati maulid Nabi Muhammad. Masuk bulan Rajab yang diperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk bulan Sya'ban, bulan shalawat kepada Nabi Muhammad. Masuk bulan Ramadan kita mengenang peristiwa Badar, peristiwa Fatah Makkah yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam tiap saat, tiap waktu kita memuliakan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di semua tempat. Tapi di Indonesia paling meriah, paling makmur, dan dididik masyarakat kita dari kecil, subhanallah, untuk cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, cinta kepada aulia, cinta kepada salih, dan kecintaan kepada mereka berkah. Lalu ada ayah saya masuk ke sini 20 tahun yang lalu, udah lama masuk ke sini bersama paman kami Habib Muhammad Salahuddin bin Salim bin Ahmad bin Jeddan. Masya Allah, mereka menanam benih, subhanallah. Tapi tangan mereka ini tangan yang berkah. Nanamnya kapan? Subhanallah, ini buah yang kita nikmati nih, tanaman mereka. Alhamdulillah. Hatta idza barakal maula talaqil hubub. Sebutir kalau dikasih berkah oleh Allah Ta'ala membuahkan banyak butir. Saya datang ke Pelabuhan Ratu, nggak nyangka makmur kayak gini, nggak nyangka sebanyak ini, nggak nyangka seantusias begini. Alhamdulillah. Saya pikir saya udah lama nggak ke Pelabuhan Ratu. Kemudian juga Pelabuhan Ratu ini saya kira termasuk yang banyak dilupakan oleh para pendakwah untuk dakwah, dari para pendakwah Ahli Sunnah wal Jamaah tempat ini. Akan tetapi subhanallah, saya pikir juga dulu kita kenal sini ada tokoh di sini Haji Rosyadi, setiap bulan majelis tempatnya beliau. Kupikir sudah habis, sudah nggak ada sisanya, nggak ada bekasnya. Masya Allah, makmur, tetap hidup. Oh, insya Allah kedepannya makin baik, makin makmur lagi. Walaupun ada terkadang sedikit gangguan, paham-paham yang menyimpang daripada kebatilan, jangan khawatir. Kebatilan nggak melekat, luntur hilang dengan sendirinya. Sebab ini semuanya pun juga taksir kekurangan dari kita, dari umat Islam, dari pendakwahnya, dari asatidahnya, kemudian juga
mengambil, belajar, berguru dan menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW dari sumber yang benar. Sebab al-ilm, orang kalau nggak belajar, kalau nggak menuntut ilmu, maka dia menjadi mangsa. Orang yang nggak belajar, yang nggak menuntut ilmu, dia menjadi mangsa. Dimangsa bukan oleh orang yang berilmu, oleh orang yang pintar. Orang-orang yang pintar begitu, dia memangsa orang-orang yang tidak belajar, yang tidak menuntut ilmu. Sehingga ulama mengatakan bahwasanya la ma yablughul a'da min jahil ma yablughul jahil min nafsi. Musuh tidak akan mampu membahayakan si bodoh sebagaimana si bodoh mencelakakan dirinya sendiri. Artinya orang bodoh tidak usah diganggu, kebodohannya yang bakal membinasakan dirinya sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Idza ra'aita al-jahla khayyama fi biladin ra'aita usdaha muslikhat buruda waliyadzubillah. Kemudian disebutkan oleh para ulama, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Dalam kebodohan adalah kematian bagi orang yang bodoh. Kematian bagaimana? Batinnya yang mati. Jasad mereka bagaikan kuburan yang menampung jiwa yang mati. Tuntut ilmu, belajar ilmu. Mereka kalau enggak, kita dibodohin tiap saat. Ada orang bawa aliran baru, bawa pemahaman yang baru. Dan bukan itu aja pemahaman yang baru, masuknya terkadang dari media yang ada, dari media sosial, yang mana itu sulit untuk dibendung. Dan kita perlu membentengi anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan keilmuan ahli sunnah wal jamaah, dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tidak ketinggalan zaman. Mereka adalah orang yang berpikiran maju sepanjang zaman. Mereka adalah orang-orang yang bukan kaku, akan tetapi mereka tahu bagaimana menyikapi kemajuan zaman dengan bijaksana, dengan terukur, dengan mempertahankan keistiqomahan mereka, sehingga modernisasi yang ada dimanfaatkan untuk memajukan ahli sunnah wal jamaah. Pemahaman di luar ahli sunnah wal jamaah yang menyerang ideologi, pemikiran dan pemahaman dan moral, nggak bisa ideologi dilawan dengan kepala tangan. Kita bukan preman, kita pelajar, santri, cendekiawan, seorang yang berperadaban. Nggak bisa melawan pemahaman keilmuan ataupun ideologi dilawan dengan tinju. Akan tetapi ideologi dilawan dengan ideologi, dengan argumentasi, dengan dalil. Nah, sebabkan keilmuan ini di kalangan keluarga kita. Dan ketahuilah bahwasanya orang-orang di luar ahli sunnah jamaah, sebagaimana kita katakan bahwasanya pemahaman batin mereka itu mudah luntur, mudah hilang, nggak punya fondasi yang kokoh. Sedikit penjelasannya akan menggugurkan pemahaman mereka. Tahu nggak? Pemahaman orang tentang ziarah kubur, tentang tahlilan, tentang ngirim pahala Al-Quran atau tahlilan buat orang yang sudah meninggal dunia, tentang maulid Nabi Muhammad, itu dijelaskan oleh ulama. Mereka memberikan jawaban bukan dengan buku yang tebal-tebal. Setiap bahasan mungkin cuma beberapa lembar doang, untuk membuka pemikiran orang dengan lihat beberapa lembar. Oh iya, ngerti. Akan tetapi ketika orang dia tidak mengerti, nggak belajar, sehingga mudah untuk dibodohi dan dia lupa. Sejak kapan? Coba pikir aja. Islam ngajarin penganutnya untuk mengkafirkan sesama muslim. Ada orang jerit-jerit bid'ah syirik. Pertanyaannya, Nabi pernah ngebedahin orang nggak? Sebutin satu hadis Nabi bilang kepada orang Islam bid'ah. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ketemu di hadis manapun Nabi ngatain orang Islam bid'ah atau syirik, atau mengatakan kepada orang muslim ente kafir, ente musyrik. Nggak ada.
Jadi orang yang suka membid'ahkan orang, mensyirikkan orang, mengkafirkan orang itu adalah bid'ah. Sebab tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Islamkan orang, bukan kafirkan orang. Nabi sunnahkan orang, bukan bid'ahkan orang. Bahkan pernah Nabi Muhammad SAW kan tadi itu waktu Isra Mi'raj, bagaimana disebutkan lewat di kuburannya Nabi Musa. Nabi Musa sholat di kuburannya, di dalam kuburannya. Nabi nggak bilang begitu, Musa, bid'ah kamu sholat di kuburan. Nggak bilang gitu. Dan yang lebih hebat lagi Nabi cerita ke umatnya. Malartu ala qabr Musa wa huwa yusalli fi qabrihi. Saya melewati kuburan Musa, Musa lagi sholat di dalam kuburannya. Terus Nabi bilang, "Law kuntum thamma la aradtukum makana la urikum makana." Wa huwa inda al-kadhibil ahmar fi jambi at-tariq rafi'an hajar min al-absar. Itu dikasih alamat kuburannya Nabi Musa. Nabi bilang, "Kalau kalian ada di situ, saya bakal tunjukin alamatnya di mana." Nabi dapat alamatnya dari malaikat Jibril. Terus Nabi bilang, "Saya mau kasih unjuk kepada kalian. Alamat kuburannya Nabi Musa. Alamat kuburan Nabi Musa. Kalau ada di situ saya bakal tunjukin lokasinya. Tapi karena kalian nggak ada di situ nih, tempatnya Indal Ghazil Ahmar, di sebuah tempat yang tanahnya kemerahan di tepi jalan menuju Aqsa, jaraknya 1 batu dari Masjidil Aqsa." Dikasih alamat. Orang kalau ada kasih alamat kepada seseorang, ini alamat saya, artinya apa? Jangan datang ke rumah saya, ini alamat saya. Jangan datang ya. Ini nomor telepon saya. Jangan telepon saya. Ini nomor saya ya. Jangan telepon. Gitu. Orang kalau kasih nomor telepon artinya hubungin saya, telepon saya, ngasih alamat, datang kepada saya, mampir. Seperti itu. Tapi kan dulu zaman Nabi nggak ada orang yang mulut usil. Kalau nggak dibilang Nabi bid'ah nih, Nabi ngajarin ziarah kubur, Nabi kuburihin, dibilangin begitu. Nah, Nabi Muhammad tiap malam nisfu Sya'ban ke kuburan. Malam nisfu Sya'ban ke kuburan ke ahli Baqi'. Hampir tiap malam berziarah ke ahli Baqi', memberi salam kepada mereka. Sampai Nabi ngajarkan bagaimana ngasih salam kepada ahli Baqi' al-Gharqad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kan? Kenapa Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa? Kenapa Isra Mi'raj? Nabi datang ke Masjidil Aqsa. Nabi datang ke Masjidil Aqsa karena alladzi barakna berkah. Karena berkah, nyari berkah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, nyari berkah. Dan di zaman tersebut gak ada orang yang boleh diusir. Kalau nggak Nabi bisa didemo, Nabi bikin syirik, Nabi cari berkah. Dulu tuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau air wudhu bekas wudhunya Nabi Muhammad direbut oleh sahabat, diminum oleh sahabat Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibawain ada kokokan mangkok isinya air. Nabi basuh tangannya situ, basuh wajahnya, terus kumur-kumur, air kumurnya dibuang di mangkok itu mangkok airnya diminum oleh sahabat. Tiap hari sahabat Rasulullah itu datang pagi dan sore, anak-anak kecil membawa gelas, membawa botol, membawa mangkok isinya air, minta Nabi mencelupkan jarinya di situ. Bahkan seringkali itu anak-anak kecil yang kalau masuk rumah itu bebas, anak-anak kecil dari sahabat, mereka diberikan akses. Kapan waktu aja tuh pagi sore untuk masuk ke rumahnya Rasulullah. Itu kalau mereka datang masuk ke rumah Rasulullah menyalami Nabi Muhammad, main di situ, lihat udah dipesanin sama orang tuanya. Ada apa aja di situ? Minum. Ada minuman Nabi, ada tempat duduknya Nabi, ada minum aja semuanya. Ngambil berkah dari Rasulullah SAW. Sampai disebutkan Nabi Muhammad nggak meludah, melainkan ludahnya itu nggak nyampe ke tanah. Baru meludah belum nyampe ke tanah diambil oleh sahabat Rasulullah. Kemudian mereka mengusap ludahnya Nabi di wajah dan di dada mereka. Sampai orang musyrikin melihat begitu heran, takjub. Dia bilang, saya udah berkunjung ke Raja Persia, ke Raja Romawi, tapi nggak begini pengikut mereka, nggak fanatik seperti ini pengikut mereka kepada rajanya. Sungguh mara'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Saya nggak pernah melihat seseorang mencintai orang lain seperti sahabat-sahabat Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Dan ucapan ini dinukil. Ini yang ngomong nih belum masuk Islam. Yang ngomong belum masuk Islam.
Dan omongan dia itu dinukil dan diucapkan oleh para tabi'in sampai zaman kita ini. Ini omongan yang penuh hikmah. Gak ada sahabat cinta kepada sahabat lain seperti sahabat Nabi Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang teriak bid'ah, gak ada yang teriak syirik. Kenapa? Sebab rujukan mereka Nabi Muhammad. Kalau sahabat gak tahu sunnah, dan terus ustaznya dia yang tahu sunnah. Sahabat bikin bid'ah, begitu ustaz mereka itu yang bikin sunnah. Sahabat gak belajar. Sahabat ngajinya sama Nabi, makanya pada bikin bid'ah semua. Sebaik-baiknya ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi Ustaz bilang, jangan bilang abah saya dulu siapa jadi anggota dewan ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakah yakin dengan husnudzan, dengan sangka baik kepada mereka auliya wa shalihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para kaum kemanapun mereka masuk itu tempat menjadi harum dengan keberadaan mereka. Yang tadinya berpecah belah jadi akur, yang jadinya saling benci jadi saling mencintai, jadi kumpul, persatuan. Persatuan bukan ngajak orang bersatu, akan tetapi jilid-jilid ngajarin orang untuk saling membenci, saling mendengki, itu bukan persatuan. Bersatu dalam saling mencintai, bukan bersatu untuk saling memusuhi. Bersatu untuk saling mendengki, itu bukan persatuan namanya. Tapi bersatu untuk saling mencintai, saling mengasihi. Kita manusia nggak ada yang sempurna, semuanya kita punya kekurangan. Kita semuanya bukan orang suci, kita semuanya orang-orang yang punya kesalahan. Yang kesalahan dia ditutupin oleh Allah Ta'ala. Sebagai orang yang kesalahannya ditutupi oleh Allah Ta'ala, jangan saling membongkar kesalahan orang, jangan saling bongkar aibnya orang. Dia punya aib, kita bongkar. Kita juga punya aib, kebetulan aib kita ditutupin oleh Allah Ta'ala. Kalau kita bongkar aibnya orang, akan nggak takut aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau waktu diadukan, ada wanita datang, aku ya Rasulullah, saya berzina. Dirikan hukum Islam terhadap saya. Nabi berpaling sampai itu orang mengaku sampai 3 kali di hadapan Nabi Muhammad. Baru Nabi nanya, kamu gila? Kamu waras? Saya waras. Kemudian baru Rasulullah menyatakan hukum kepada wanita tersebut. Kamu hamil? Iya. Tunggu anaknya sampai lahir. Disuruh diserahkan kepada wali ngurusin dia. Nabi pesan kepada keluarganya, ahsinu ilaiha, berbuat baiklah kalian terhadap wanita ini. Wanita yang berzina ini bukan bully dia, hukum dia, enggak. Nabi bilang ahsinu ilaiha, berbuat baiklah kepada dia. Terus juga Nabi nggak nanya zinanya sama siapa, siapa bapaknya, enggak. Nabi nggak nanya, sebab itu ada untuk tutup aib. Apa Nabi nggak pernah hidupkan? Apa Nabi nggak punya kecemburuan terhadap Islam? Apa Nabi nggak asyidda ala kufar? Nggak keras terhadap kemungkaran? Kita belajar menghidupkan dari Nabi Muhammad. Kita belajar asyidda ala kufar dari Nabi Muhammad. Nabi nggak kompromi sama Islam. Tapi asal ngebongkar aibnya orang bukan dakwah. Ngebongkar aibnya orang bukan nahi mungkar, nggak ada kaitannya sama nahi mungkar. Ngebongkar aibnya orang dengan ajaran Nabi Muhammad, bukan metode Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pesan ahsinu ilaiha, nggak ditaruh satpam buat ngejagain dia. Sampai akhirat udah melahirkan, datang lagi wanita itu, ya Rasulullah sudah melahirkan, ayo hukum saya. Nabi bilang disusuin 2 tahun. Udah selesai disusuin ya Rasulullah, udah selesai saya susuin. Wanita masih datang juga, dijalankan hukum Islam, hukum rajam. Setelah dijalankan hukum Islam terhadap wanita tersebut, ada satu sahabat nyeletuk, atau nyeletuk, apa namanya, komentar. Zaman Nabi nggak banyak tukang komentar, nggak kayak zaman kita. Apa aja dikomentarin. Zaman kita tukang komentar semuanya. Zaman Nabi nggak ada. Terus ada satu orang komentar kepada wanita yang dihukum tersebut, yang itu lihat matinya seperti anjing dilempari batu. Maka Nabi tegur, tahu apa kamu? Inna hadaan tartasilu fi nahril jannah. Wanita ini sekarang sedang mandi di sungai surga.
wanita pezina dan itu dia lagi mati di sungai Raqqa. Untung nggak ada provokator zaman tersebut. Kalau ada provokator maka dia bilang, Nabi Muhammad membela pezina. Ya, Nabi nggak membela pezina. Akan tetapi begini sifatnya Nabi. Sebab provokasi bukan ajaran Nabi Muhammad. Kata-kata yang buruk mencaci bukan ajaran Nabi Muhammad. Bukan dakwah sama sekali. Bukan dakwah. Sehingga Rasulullah bilang wanita ini lagi mandi di sungai Raqqa. Kata Rasulullah SAW, dan siapa kalangan yang lebih baik daripada orang yang menyerahkan jiwanya, raganya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah kepada apa yang dihukum, yang diatur oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Dan Nabi nutup aibnya orang, tidak membuka aibnya orang lain. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau yang ketika di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu lubang di tepi jalan, lubang kayak lubang tikus atau lubang ular, ada sesuatu yang mau keluar, ditunggu, dikasih lihat tuh ada yang mau keluar. Apa yang mau keluar dari lubang itu? Nggak tahu, yang keluar banteng, kerbau besar keluar dari situ. Begitu udah keluar itu binatang besar, dia mau balik lagi ke lubang itu, nggak bisa, lubangnya kecil, binatangnya besar. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, apa ini maksudnya? Dan ini maksudnya permisalannya adalah kalimat yang keluar dari mulut seseorang. Kalimat yang udah keluar nggak bisa masuk lagi. Kalau udah keluar itu kalimat nggak bisa masuk lagi. Walidhalika ulama bilang an-nadam ala sukut ahwan minan nadam ala kalam. Penyesalan atas diam lebih ringan, lebih mendingan daripada penyesalan karena ngomong. Nyesel saya diam, ya ngomong sekarang. Gak ada yang telat. Ada orang usianya udah tua, saya nyesel, belum ucap 2 kalimat syahadat. Oh, sekarang ucap, ayo. Masih bisa. Saya nyesel gak istighfar, sekarang istighfar. Saya nyesel gak salawat, sekarang salawat. Selama masih penyesalan atas diam masih lebih mendingan daripada penyesalan atas omongan. Kalau udah ngomong, saya nyesel ngomong, bisa ditarik omongan yang udah keluar? Gak bisa. Cacian yang udah keluar, bagian yang udah keluar, gimana? Ada di zamannya Bani Israel, itu ada ulama-ulama Bani Israel datang ke Nabi di zaman tersebut, saya mau taubat. Jadi kebetulan ulama-ulamanya tukang bid'ahin orang nih, ustaz-ustaz yang tukang bid'ahin orang nih, yang tukang menyesatkan orang lain. Datang ke Nabi mereka, kita mau taubat. Maka Allah Ta'ala bilang, oke, saya bisa berikan taubat kepada mereka. Tapi orang-orang yang udah mereka sesatkan, bagaimana nasibnya? Walidhalika, jadilah kita orang yang ngasih hidayah ke orang lain, bukan ngasih kesesatan kepada orang lain. La an yahdiyallahu bika rajulan wahid khairul laka min humrin na'am. Kamu ngasih hidayah kepada satu orang itu lebih baik daripada harta yang banyak yang kita bawa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berharap majelis yang semacam ini insyaallah makin banyak di Pelabuhan Ratu, makin makmur, majelis yang menjadi syiar ahli sunnah wal jamaah. Biarin aja, kita kerjaan kita ahli sunnah wal jamaah bukan tukang nyahutin orang, bukan tukang caci maki orang. Caci maki ada profesinya sendiri gitu. Membid'ahkan, mengkafirkan. Memang lidah orang itu nasibnya beda-beda. Ada rezeki orang berbeda-beda. Ada yang rezekinya banyak, ada yang rezekinya dikit. Begitu juga lidah itu ada rezekinya lidah. Ada yang rezekinya lidah sholawat, dikasih rezeki lidahnya bersholawat, bertasbih, beristighfar di bulan Rajab dan di waktu-waktu lain. Yang lidahnya memuji kepada Rasulullah, mencintai salihin. Ada yang nasib lidahnya kayak begitu. Ada juga yang nasib lidahnya mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan, dan dipakai buat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lidah kita dipakai buat kebaikan, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selama majelis ini banyak, selama majelis ini ada di Pelabuhan Ratu, insyaallah aman masyarakatnya. Jauh dari bala, jauh dari musibah, jauh dari bencana selama majelis ini ada.
Majlis macam begini yang nolak musibah. Yang terakhir ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sebagai raja itu beliau di masanya itu dilanda krisis, musim kemarau panjang, hujan tak turun, orang pada kelaparan, tanaman pada mati semuanya. Sehingga beliau pun inisiatif, ayo deh kita kumpul, bikin majelis, ya sholat istisqa. Memang orang Islam kalau ada masalah nyari solusinya di majelis, apa istighatsah, ya kan? Itu ritual orang Islam dari zaman dulu. Nabi Sulaiman cuma beda bahasanya. Ayo istighatsah, kumpul. Zamannya Nabi Musa begitu juga. Ya, walaupun itu ya semuanya istighatsah, minta pertolongan kepada Allah dengan doa dan munajat, dengan ibadat. Zamannya Nabi Muhammad, nah itu istisqa, salat istisqa, minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wah, ini Nabi Sulaiman dia inisiatif, ayo kita kumpul, kita doa, minta pertolongan agar Allah Ta'ala turunkan hujan. Jalan ini pasukan rakyat semuanya. Lalu Nabi Sulaiman di tengah jalan melihat ada semut. Ini Sahih Bukhari. Itu semut dia terlentang. Gimana terlentangnya semut? Yarfa' gawa'imaha ila sama, dalam Sahih Bukhari. Dia mengangkat tangan dan kaki-kakinya, tangannya dan kaki-kakinya ditengadahkan ke langit. Itu semut menengadahkan tangan dan kaki-kakinya ke langit sambil doa. Dan Nabi Sulaiman faham ucapan semut. Itu semut berkata, Allahumma la tuhlikna bi dzunub bani Adam. Ya Allah, jangan binasakan kami dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Nabi Sulaiman lihat begitu, melihat ketulusannya semut dan melihat asar al-qabul dari doanya semut. Pengaruh qabul dari doanya semut kepada Allah. Nabi Sulaiman bilang, udah cukup, pulang. Kenapa? Kita ditolong oleh Allah Ta'ala dengan doa dari makhluk lain, dari doanya semut. Masya Allah. Bagaimana kalau kita yang doa? Kita yang mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Jangankan problem dunia yang kecil ya, problem yang lebih dahsyat dari problem dunia, problem kuburan, siksa kubur. Nabi ngelewatin 2 kuburan, terus Nabi bilang, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini yu'adzaban, mereka disiksa. Wa ma yu'adzaban fi kabir, mereka bukan disiksa dalam hal yang besar di mata manusia. Bala kabir indallah, tapi itu besar di mata Allah. Yang satu disiksa penghuni kubur itu gara-gara dia bersyukur namimah, jalan kemana-mana namimah, adu domba, bawa omongan untuk orang saling membenci, saling mendengki, saling bermusuhan, namimah. Yang satu lagi disiksa, ini mayoritas siksa kubur dari 2 hal ini. Yang satu lagi disiksa karena yastabri minal baul, kalau dia buang air kecil, dia tidak memastikan air kecilnya udah tuntas. Dia berdiri lagi, netes lagi, najis lagi, sholat dalam keadaan demikian. Gak ngaji, gak belajar, dan gak tahu jawabannya. Nah ini disiksa gara-gara 2 hal itu. Terus Nabi Muhammad ambil ranting pohon yang masih hijau, dipatahkan oleh Rasulullah, ranting hijau tersebut ditajamkan di kedua kubur. Kemudian Nabi bilang, la'alla an yukhaffaf anhuma ma lam yahbasa. Dengan berkat 2 ranting yang masih hijau, ranting yang masih hijau, dia bertasbih. Kalau sudah kering, sudah mati, tidak bertasbih. Nah ini Allah akan meringankan dengan berkat tasbihnya ranting ini, penghuni kubur diringankan siksanya oleh Allah. Tasbihnya ranting membuat siksa kubur menjadi ringan, diangkat oleh Allah. Bagaimana kalau yang tasbih di kuburan manusia? Gimana kalau yang bikin di kuburan manusia, yang tasbih di kuburan manusia? Makanya ada orang bawa jenazah gak boleh tasbih, gak boleh tahlil. Habis bagaimana nyanyi? Orang nyanyi di kuburan gak ada yang komplain. Tapi giliran orang tahlil di kuburan dikomplain. Bermasalah buatnya. Terus maunya bagaimana? Emang kita siapa gerangan yang melarang gak boleh di kuburan baca la ilaha illallah? Kata siapa? Ada hadisnya. Kita disuruh banyak baca la ilaha illallah. Ada nggak pengecualian? Baca la ilaha illallah kecuali di kuburan. Ada hadisnya?
Udzurullaha katsiran illa fil qubur, fil maqbarah. Zikir yang banyak kecuali di kuburan. Ada hadisnya, ada ayatnya. Kita disuruh zikir yang banyak. Ketika dia membatasi zikir boleh di mana pun kecuali di kuburan, kata siapa? Pembatasan ini bid'ah. Membid'ahkan orang yang melakukan ini adalah bid'ah. Enggak ngaji. Subhanallah. Alhasil baca Quran boleh, tapi nggak boleh baca Quran di kuburan. Kata siapa? Ada ayatnya. Ada hadisnya yang melarang orang baca Quran di kuburan. Siapa yang bilang nggak boleh? Subhanallah. Siapa yang melarang? Siapa yang memberikan batasan ini? Kita disuruh boleh lakukan apapun, silakan. Sahabat melakukan, tabi'in melakukan, para ulama al-amilin melakukan. Subhanallah. Nggak ada yang melarang itu semua. Alhasil itu ulama bilang man dhaba ilmu dhaba amalu. Orang kalau ilmunya sempit, amalannya sempit, terbatas. Dia tahunya yang boleh cuma ini satu doang. Padahal coba buka kitab halaman berikutnya, boleh yang ini, boleh. Dulu ada Buya Hamka. Dia dulu nggak mau tahlil, nggak mau haul, nggak mau maulid. Belakangan akhir-akhirnya bikin tahlil, bikin haul, bikin maulid. Ini apa saya cerita? Tanya Buya. Dulu Buya nggak mau tahlil, kok sekarang tahlil? Buya bilang dulu Buya baru baca satu kitab yang bilang nggak boleh. Sekarang ternyata udah baca banyak kitab yang membolehkan. Dulu Buya nggak mau maulidan, kok sekarang bikin hadir. Dulu baru baca satu kitab, sekarang kita baca banyak kitab yang membolehkan. Dulu Buya nggak mau haul, kok sekarang orang tuanya meninggal dia bikin haul. Abahnya atau emaknya meninggal dia bikin haul. Buya Hamka. Lalu dulu Buya baru baca satu kitab yang tidak membolehkan. Sekarang ternyata banyak kitab-kitab yang membolehkan. Subhanallah. Memang idza tasahhil rajul dalla aqratu 'ala an-nas dalla inkaru 'ala an-nas. Makin luas keilmuan seseorang, ya artinya makin luas katanya dia tidak mengingkari orang lain. Apa yang dilakukan orang dilakukan, diamalkan. Adapun penyelewengan yang terjadi di bawah, itu di bawah. Akan tetapi sebenarnya setiap kebaikan ada sumbernya di dalam Islam. Sampai ngasih makan hewan, ngasih makan binatang, ngasih makan makhluk hidup, ada sumbernya. Di dalam agama Islam. Subhanallah. Akan tetapi orang ketika sempit ilmunya, nah itu terbatas amalannya dan sempit hatinya, nggak bisa untuk menerima perbedaan. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Ta'ala hidupkan ilmu di negeri ini. Pesantren kita dimakmurkan oleh Allah Ta'ala. Diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Para pendahulu kita, para ulama, para masyayikh, para kiai, para hajiman yang dahulu mereka mengajar, berdakwah, mendidik umat di wilayah ini, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Diluaskan kuburannya oleh Allah Ta'ala. Pahala yang kita raih di majelis ini dikirim bagiannya ke dalam kuburan mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rfa'na biyadihim indak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. A'inna 'ala as-siyam wal qiyam. Ihfazna min al-adhan. 'allimna ma yanfa'una. Infa'na bima 'allamtana. Birahmatika ya rabbana ya maulana. Bihaqqi nabiyyina Mustafana ya arhamar rahimin. Aslih syuhur, abil al-uyun, idfa'na min jami' syurur fil dhuhur wa fil butun bijahil amin al-ma'bud. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad